kepada Tuhan Yesus nih kakak. Betul sekali. Oke adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Jabris berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau berjoget sama-sama ya. Kayak seru. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari bangkit berdiri sama-sama, kita gerakkan tangan kaki dan badan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Sekali katakan Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Nah, kita tadi udah percaya bahwa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, semua hari Tuhan Yesus bertanda dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita mau lagu apa di sini, Rosa? Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Silakan kita semua untuk duduk kembali. Haleluya adik-adik. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau sembah Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan janjikan bahwa penyertaan Tuhan sampai kita besar nanti, Tuhan akan melingkupi keluarga kita dan kita juga. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
langit Tuhan gak selamanya akan biru, dan jalan gak akan selamanya rata terhadap kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa datang ke hadapan-Mu dengan hati yang percaya Bapa, bahwa Engkau pasti akan menyertai kami, menyertai keluarga kami, dimanapun kami berada menonton ini Tuhan. Mungkin ada yang di rumah sakit sedang menonton, yang sedang menonton sedang sakit pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, ada mujizat-Mu, ada penyertaan-Mu. Kiranya anak-anak-Mu Bapa bisa datang berduyun-duyun Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan. Bapa, pilihlah kami anak-anak-Mu Tuhan dari sejak kami kecil untuk kami bisa melayani-Mu ya Tuhan. Kami berikan hati dan pikiran kami ke hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Jangan pernah menyerah, oh jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati yang dengan hati yang benar-benar Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes Tuhan, karena ada mujizat-Mu yang sangat besar bagi setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan lewat firman-Mu nanti ya Tuhan, yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Kakak Nopi nanti ya Tuhan, bisa tersampaikan pesan-Mu Tuhan. Bukan apa yang dari kehebatan dia Tuhan, tapi melainkan dari urapan-Mu sendiri. Jadi kami yang mendengarkan firman-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, bisa siap mendengarkan firman-Mu, bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, bukan hanya tertanam seperti biasanya, tapi bisa berkembang dalam kehidupan kami, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin adik-adik. Haleluya. Kami telah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan terus mengajarkan kita. Amin. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 8 ayat yang ke-30. Kakak bacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah terus berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa kepada Tuhan. Sekarang kakak mau tanya deh, adik-adik tahu nggak apa itu berdoa? Adik-adik, berdoa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita sampaikan apa yang mau kita doakan kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau cerita. Jadi di sekolah minggu ada Lucy namanya. Dia melihat temannya sedang gelisah. Dia berkata seperti ini, "Lucy, kok kamu gelisah banget?" Terus Kiki bilang, "Kamu kan tahu aku itu paling gak bisa belajar matematika, apalagi sekarang itu mengenai perkalian. Saya sangat sulit untuk mengerjakan perkalian." Lalu Lucy menjawab dengan murung. Terus Kiki ajak Lucy, dia kata, "Terus bagaimana ya kalau kita berdoa sama-sama? Semoga kita bisa diberikan
kemampuan dari Tuhan untuk mengerjakan soal matematikanya. Adik-adik, ketika situasi sulit, apakah kalian ingat berdoa? Karena tadinya doa adalah menjadi sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Musa juga senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kenapa kakak katakan Musa berdoa kepada Tuhan? Sesuai firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan memberikan penghukuman kepada musuh-musuh orang Israel, yaitu orang Mesir, yaitu Firaun dan kawan-kawannya. Saat itu Firaun melarang keras orang Mesir untuk datang beribadah kepada Tuhan. Firaun mengeraskan hatinya. Dia melarang orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal orang Israel maunya beribadah kepada Tuhan. Nah, karena Firaun melarang bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, Tuhan memberikan penghukuman kepada orang Mesir, yaitu ke-10 tulah. Adik-adik tahu nggak apa aja sih tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Oke, kakak bantu deh. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, Mesir dipenuhi katak. Yang ketiga, tulah nyamuk. Keempat, tulah lalat pikat. Yang kelima, tulah penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, penyakit bara. Yang ketujuh, tulah hujan es. Yang kedelapan, tulah belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Yang terakhir ada yang tahu nggak adik-adik? Yaitu tulah kematian anak sulung, termasuk anak sulung daripada Firaun. Nah, ketika Musa datang kepada Firaun memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, lalu Firaun menentang keras. Firaun tidak mau kalau orang Mesir datang menyembah Tuhan. Nah, kemudian pada saat itu adik-adik, Musa tidak takut dan gentar. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia kuatkan seluruh bangsa Israel yang pada saat itu mulai ketakutan karena bangsa Israel dijadikan budak oleh orang-orang Mesir. Seperti pada ayat ke-30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Untuk apa sih Firaun berdoa? Nah, kita kembali lagi tadi sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan Musa, Musa terus bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Sehingga adik-adik, buah dari ketaatan Musa berdoa kepada Tuhan, kita boleh melihat bagaimana keajaiban yang terjadi di balik doa yang terus dipanjatkan oleh Musa kepada Tuhan. Kita mau sama-sama lihat pada tulah yang ke-10 adik-adik, kematian anak sulung orang Mesir. Dan tahu nggak adik-adik, bukan hanya anak manusia aja yang mati, tetapi dari ternak mereka, dari tawanan semuanya mati. Yang paling sulung itu mati semuanya. Kita lihat apa akhir atau apa sih tujuan Musa tadi berdoa. Kita lihat pada Keluaran pasal yang ke-12 itu ada ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Wow, ternyata adik-adik, hati Firaun mulai tergerak ketika Musa terus berdoa kepada Tuhan, sehingga dia katakan, pergilah keluar, pergilah sembah Tuhanmu itu. Tetapi adik-adik tidak hanya sampai di situ. Dia hanya katakan seperti itu, pergilah sembah Tuhan, ya kan? Nah, kita lihat pada endingnya adik-adik, Tuhan mengeraskan lagi hati Firaun. Mereka berkata, wow, kalau mereka pergi,
siapa yang menjadi budak kita? Karena orang Israel saat itu menjadi budak. Kemudian adik-adik, orang Israel pun mulai ketakutan lagi, dan Musa terus berusaha untuk menguatkan dan mendukung bangsa Israel, memberikan motivasi. Jangan takut sebab Tuhan bersama-sama dengan mereka. Karena Tuhan pada masa itu selalu bersama-sama dengan orang Israel. Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api yang senantiasa mengikuti bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya adik-adik, ketika orang Israel melangkah keluar dari tanah Mesir, karena Tuhan yang katakan, ayo keluar. Tuhan telah izinkan mereka keluar. Mereka melangkah keluar, lalu orang Mesir dan Raja Firaun mendengar bahwa mereka akan lari dari tanah Mesir. Apa yang terjadi adik-adik? Kuasa Tuhan tetap dinyatakan karena Musa dan orang Israel saat itu terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka menyeberangi laut Teberau adik-adik, luar biasa yang terjadi, dahsyat kebesaran Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi. Masa sih mereka bisa melewati Danau Teberau? Danau Teberau terbelah adik-adik. Itu karena kuasa Tuhan. Mereka berjalan seperti jalan biasa adik-adik. Nah, karena ada kuasa Tuhan, karena Tuhan tahu orang Mesir, Firaun bersama teman-temannya mengejar mereka. Ketika Firaun dan orang-orang Mesir yang lainnya bersama kereta-keretanya menyeberangi laut itu, tiba-tiba adik-adik air laut Teberau itu meliputi semua orang Mesir, sehingga adik-adik mereka semuanya binasa. Mereka dibinasakan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tersisa. Dan orang Mesir terus melakukan perjalanan mereka. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi inti daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu ketika situasi sulit menghadang kita, berdoalah kepada Tuhan. Ia akan senantiasa memberikan damai-Nya dan menuntun kita semuanya, menuntun adik-adik apapun kesulitannya. Jadi terus berdoa kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan adik-adik. Seperti yang kakak katakan tadi, ketika kita berdoa, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan saya sedang sakit, sembuhkan saya dalam nama Yesus. Imani pasti sembuh. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, jangan pernah lelah untuk berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, Victory Kids harus menjadi pribadi yang rajin berdoa, menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jadi ketika kita tidak berdoa, rasanya tidak enak banget. Jadi harus senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi sebelum kakak tutup firman Tuhan ini adik-adik, kakak mau berikan ayat hafalan untuk kelas kecil, itu dari Keluaran pasal 8 ayat yang ke-30. Kemudian untuk kelas besar dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat ke-31. Dihafal ya adik-adik, jangan lupa agar nanti ketika kita ditanya oleh kakak-kakak sekolah minggu pada minggu depannya bisa dijawab oleh adik-adik. Amin. Nah, kakak juga memberitahukan berapa sih, kalau adik-adik tanya, Kak, berapa lama sih orang Israel itu di Mesir menjadi budak? Yaitu 430 tahun. Ingat ya adik-adik, dicatat baik-baik. Orang Israel berada di Mesir itu selama 430 tahun. Tetapi mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka saat itu dijadikan budak. Mereka berdoa kepada Tuhan.
Musa yang menjadi tangan kanan Tuhan terus berdoa dan meyakinkan orang Israel bahwa mereka akan melewati yang namanya masa-masa sulit dalam hidup mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Kiranya terus kita menjadi anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau datang ke hadirat-Mu dan memohon tuntunan-Mu dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.